Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pertanyaan, mana yang lebih utama antara ucapan hati, keyakinan dengan perbuatan hati seperti ikhlas, tawakal, zuhud dan lain-lain? Tentu keyakinan kan diawali dengan la ilaha illallah, ya kan? La ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ketika itu hanya di lisan kan tidak sah. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang lain. Apakah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Iya, tapi hatinya tidak. Itu cuma lisan saja. Tentu itu yang paling besar. Nah, setelah itu ada ikhlas, ada tawakal, ada zuhud dan lain-lain. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan minal aizin wal fazil pada hari raya, padahal bukan perkara ibadah mahdoh? Ya. Coba satu di antara ciri mahdoh adakah di minal aizin wal faizin? Ada. Ya. Adakah orang kafir yang mengucapkan minal aizin wal faizin? Enggak ada. Ya paling mereka ikut-ikutan, ya kan? Kemudian apa manfaatnya? Mengucapkan minal aizin wal faizin apa manfaatnya? Enggak ada kan? Sama dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak ada manfaatnya. Manfaatnya nanti di akhirat. Di mana dikatakan bukan mahdoh? Nah, sementara taqabbalallahu minna wa minkum dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dicontohkan oleh para sahabat. Sedangkan minal aizin wal faizin tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ketika seorang ustaz terdeteksi menyimpang dari tauhid, bolehkah kita mengatakan bahwa secara hujjah ustaz tersebut telah kafir? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Pertama, kita tidak tahu apakah hujjah sudah sampai apa belum ke ustaz tersebut. Kita tidak boleh mengatakan, "Nah, dia ustaz, mosok nggak tahu hujjah." Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Siapapun bisa kalah, bisa salah dengan bentuk apapun. Ya, Imam Malik belum sampai hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, ya kan? Ibnu Umar belum sampai hadis tentang qiraat, ya, bahkan Abu Bakar dan Umar belum sampai hadis tentang haji tamattu'. Maka bisa saja si ustadz ini belum kedatangan hujjah. Seandainya sudah kedatangan hujjah dalil, apakah dia pasti faham? Bisa saja dia tidak faham. Ya. Ketidakfahaman tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir. Kafir itu faham kemudian nolak. Gitu. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab faham persis, faham betul dengan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Itulah kafir. Maka jangan mudah mengkafirkan seseorang. Apakah ujian dari Allah merupakan tanda bahwa Allah sayang sama kita? Iya. Iya. Oleh karena itu, yang paling banyak diuji adalah para nabi, para rasul. Merekalah yang paling dicintai, disayang oleh Allah. Maka merekalah yang paling banyak diuji oleh Allah. Dan ingat, ujian bukan cuman keburukan, bukan cuman miskin. Kaya ujian apa tidak? Ujian. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ujian bukan? Ujian. Yang diberikan kepada Nabi Ayub, sakit bertahun-tahun, sakit kulit, ujian. Tidak ada yang tujuan kan di dunia ini, penuh dengan ujian.
Bolehkah kita menjauhi atau menjaga jarak dengan saudara yang sering mendolimi, memfitnah, ghibah, dan lain-lain? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah salamnya tidak kita jawab, gitu ya. Tetap kita menjawab salamnya. Kita sakit, kita tengokin. Dia sakit, kita tengokin. Dia meninggal, kita sholati. Kita antar ke kubur. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Dia minta nasihat, kita nasihati. Hak sebagai sama muslim. Berarti kewajiban kita terhadap sama muslim. Apakah kewajiban pula kita harus mengunjungi dia sebulan sekali, seminggu sekali? Enggak. Mengunjungi baik, tidak mengunjungi karena ada sesuatu, boleh. Yang penting tidak memutus. Nah, kalau tidak ada masalah, tidak ada kedzaliman, fitnah dan seterusnya, tentu kita kunjungi. Ya. Di dalam isi Al-Quran terhadap ayat tentang doa-doa, apakah jika dilewati ayat-ayat itu merupakan bentuk juga doa juga kepada Allah? Iya kan? Kita baca ayat Al-Quran kan bukan seperti baca baca mantra, ya kan? Artinya kita membaca dan itu ada artinya dan kita resapi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, terutama ketika sholat malam. Hudzaifah menjadi saksi. Begitu tartilnya Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Ketika beliau baca ayat-ayat yang memerintahkan tasbih, beliau bertasbih. Ketika beliau baca ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakbir, fakabbir, beliau bertakbir. Ketika beliau baca ayat-ayat tentang surga, beliau minta surga. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak masuk neraka. Dan begitu seterusnya. Allahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum